Ibrahim bin Adam menjawab, tentara itu tidak bertanya kepadaku, budak siapa engkau? Tetapi ia bertanya, engkau budak. Lalu aku menjawab, ya, karena aku budak hamba Allah. Tatkala ia memukul kepalaku, aku bermohon kepada Allah agar untuknya sorga. Lalu orang bertanya, bagaimana begitu, sedang ia telah menganiaya Tuan? Ibrahim bin Adam menjawab, aku tahu bahwa aku mendapat pahala terhadap apa yang diperbuatnya pada diriku. Aku tidak menghendaki bahwa nasibku yang kuperoleh daripadanya itu baik, sedang nasibnya yang diperolehnya daripadaku itu buruk. Abu Usman al-Hiyari diundang pada suatu undangan, dan yang mengundang itu ingin mencobanya. Setelah Abu Usman tiba di tempatnya, lalu pengundang itu berkata, saya tidak mempunyai maksud apa-apa. Lalu Abu Usman pulang kembali. Setelah ia pergi dan belum begitu jauh, maka diundangnya kali kedua. Lalu pengundang itu berkata, ya Tuan Guru, pulanglah. Lalu Abu Usman pulang. Kemudian diundangnya lagi kali ketiga. Seraya ia berkata, pulanglah menurut yang diharuskan oleh waktu. Abu Usman lalu kembali. Sewaktu sampai di pintu, lalu pengundang itu mengatakan seperti perkataannya pertama. Maka Abu Usman pun kembali. Kemudian datang lagi kali keempat, lalu kembali lagi. Sampai pengundang itu memperlakukan demikian beberapa kali. Dan Abu Usman tidak berubah sikapnya dari yang demikian. Lalu pengundang itu bertekuk lutut pada dua kaki Abu Usman, seraya berkata, ya Tuan Guru, sesungguhnya aku bermaksud mencoba Tuan. Alangkah bagusnya akhlak Tuan. Abu Usman menjawab, apa yang engkau lihat daripadaku itu adalah perangai anjing. Anjing itu sesungguhnya apabila dipanggil ia datang, dan apabila digertak ia pergi. Diriwayatkan pula tentang Abu Usman itu, bahwa pada suatu hari ia melintasi suatu jalan. Lalu dicampakkan orang suatu panci abu ke atasnya. Lalu Abu Usman turun dari kendaraannya dan beliau bersujud syukur. Kemudian beliau membuang abu itu dari kainnya, dan tiada mengatakan sesuatu pun. Lalu orang bertanya kepadanya, mengapa tidak Tuan bentak mereka itu? Abu Usman menjawab, orang yang mustahak yang layak dimiliki api, lalu didamaikan dengan abu, maka tidak boleh ia marah. Diriwayatkan bahwa Ali bin Musa Ar-Ridlah warnanya condong kepada hitam, karena ibunya hitam. Dan di Naisabur ada sebuah sumur mandi, hamam, dekat pintu rumahnya. Apabila ia bermaksud masuk hamam itu, lalu penjaga hamam mengosongkan dari orang lain. Pada suatu hari Ali bin Musa Ar-Ridlah masuk ke hamam tersebut. Lalu oleh penjaga hamam itu menutup pintunya dari luar, dan penjaga itu pergi karena sesuatu keperluan. Lalu datanglah seorang rustak ke pintu hamam, lalu dibukanya dan ia masuk dan membuka pakaiannya. Lalu ia masuk ke hamam. Maka dilihatnya Ali bin Musa Ar-Ridlah, dan disangkanya salah seorang pelayan hamam. Orang rustak itu berkata kepada Ali bin Musa Ar-Ridlah, bangun dan bawalah air kepadaku. Ali bin Musa lalu berdiri dan mematuhi semua yang disuruh oleh orang tersebut. Kemudian penjaga hamam itu kembali dan melihat pakaian orang rustak itu dan mendengar kata-katanya kepada Ali bin Musa Ar-Ridlah. Maka ia pun takut dan melarikan diri, meninggalkan kedua orang itu di situ. Sewaktu Ali bin Musa keluar dari hamam lalu menanyakan tentang penjaga hamam, maka orang mengatakan kepadanya bahwa penjaga itu takut tentang apa yang telah terjadi, lalu ia melarikan diri. Ali bin Musa menjawab, tiada seyogyanya ia melarikan diri. Sesungguhnya dosa adalah bagi orang yang meletakkan airnya pada budak wanita hitam. Diriwayatkan bahwa Abu Abdillah Al-Hayat penjahit duduk pada tokonya.
Ia mempunyai seorang pekerja majusi beragama Zoroaster yang dipekerjakannya pada menjahit. Apabila orang majusi itu telah menjahit sesuatu lalu dibawanya kepada Abu Abdillah beberapa uang dirham buruk. Abu Abdillah mengambil uang itu dari orang majusi tersebut, dan tidak diberitahukannya yang demikian dan tidak dikembalikannya kepadanya. Pada suatu hari kebetulan terjadi bahwa Abu Abdillah pergi untuk suatu keperluan. Maka datanglah orang majusi itu. Ketika tidak didapatinya Abu Abdillah di situ, lalu diserahkannya ongkos menjahit itu kepada murid Abu Abdillah. Dan ia minta kembali pakaian yang telah dijahitnya, dan itu adalah dirham buruk. Tatkala murid tadi melihat uang tersebut lalu diketahuinya bahwa itu uang buruk, maka dikembalikannya kepada orang majusi itu. Setelah kembali Abu Abdillah, lalu murid itu menceritakannya yang demikian. Maka Abu Abdillah menjawab, "Tidak baik yang engkau perbuat itu. Orang majusi ini memperlakukan aku dengan perlakuan demikian sejak setahun yang lalu. Aku sabar dan aku ambil dirham itu daripadanya. Aku lemparkan dalam sumur supaya tidak tertipu dengan dirham itu orang Islam." Abu Yusuf bin Asbat berkata, tanda kebagusan akhlak itu 10 perkara. Sedikit perselisihan, baik keinsyafan, meninggalkan mencari kesalahan, memandang baik apa yang nyata dari kejahatan, meminta maaf. Menanggung kesakitan, kembali mencaci diri sendiri, sendirian dengan mengetahui kekurangan diri sendiri, tidak kekurangan orang lain. Jernih muka untuk orang kecil dan orang besar dan lemah lembut perkataan terhadap orang yang di bawahnya dan orang yang di atasnya. Ditanyakan Sahil tentang kebagusan akhlak, lalu ia menjawab, sekurang-kurangnya menanggung kesakitan, meninggalkan meminta pembalasan, meminta rahmat kepada orang zalim, meminta ampun dosa orang zalim itu, dan kasih sayang kepadanya. Ditanyakan kepada Ahnaf bin Qais, dari siapakah Anda belajar sifat lemah lembut? Ahnaf bin Qais menjawab, dari Qais bin Hashim. Lalu ditanyakan lagi, sampai di mana kelemah lembutannya itu? Ahnaf bin Qais menjawab, pada waktu ia sedang duduk di rumahnya. Lalu datanglah budak wanitanya membawa besi tempat pembakar daging yang berisi daging bakar. Lalu jatuhlah besi itu dari tangannya, dan terjatuh atas puteranya yang masih kecil, lalu meninggal. Lalu budak wanita itu gugup. Maka ia berkata kepada budaknya, engkau tak usah gugup, engkau merdeka karena Allah Ta'ala. Ada yang mengatakan bahwa Uwais Al-Qarani apabila dilihat oleh anak-anak lalu dilemparinya dengan batu. Ia berkata kepada anak-anak itu, hai saudaraku, jikalau tak boleh tidak demikian, maka lemparilah aku dengan batu-batu kecil, sehingga kamu tidak membuat betisku berdarah. Lalu kamu mencegah aku daripada salat. Seorang laki-laki memaki Ahnaf bin Qais, dan Al-Ahnaf tidak menjawabnya. Ia mengikuti laki-laki itu. Dan sewaktu telah dekat dengan kampung, lalu Ahnaf berhenti, seraya berkata, kalau masih ada pada dirimu sesuatu, maka katakanlah, supaya tidak didengar nanti oleh sebagian orang-orang bodoh kampung ini. Nanti disakitinya engkau. Diriwayatkan bahwa Alira memanggil seorang budak pria. Budak itu tidak menyahut. Lalu dipanggilnya kali kedua dan ketiga. Tidak juga menyahut. Lalu Ali pergi kepadanya, maka dilihatnya budak itu sedang berbaring. Lalu ia bertanya, apakah tidak engkau dengar, wahai budak? Budak itu menjawab, ada. Lalu Ali bertanya, apakah yang mendorong engkau untuk tidak menyahut panggilanku? Budak itu menjawab, aku merasa aman daripada siksaanmu, lalu aku bermalas-malas. Maka Ali menyambung, kalau begitu, pergilah. Engkau merdeka karena Allah Ta'ala.
Seorang wanita berkata kepada Malik bin Dinar, "Hai orang yang ria." Malik bin Dinar menjawab, "Hai wanita ini, engkau dapati namaku yang dipandang sesat oleh penduduk kota Basrah. Yahya bin Ziyad al-Harisi mempunyai seorang budak jahat." Lalu orang bertanya kepadanya, "Mengapa engkau pegang tidak engkau lepaskan budak itu?" Yahya menjawab, "Untuk aku pelajari lemah lembut padanya." Maka inilah jiwa-jiwa yang telah dihinakan dengan latihan, lalu lulus akhlaknya dan bersih batinnya daripada tipuan, kungkungan dan dengki. Maka membuahkan ridha dengan semua yang ditakdirkan oleh Allah Ta'ala. Itulah kebagusan akhlak tingkat kesudahan. Orang yang tidak menyukai dan tidak rela dengan perbuatan Allah Ta'ala adalah orang yang paling buruk akhlaknya. Mereka itu telah menampak tanda-tanda pada zahiriahnya. Sebagaimana telah kami sebutkan dahulu, orang-orang yang tidak menjumpai tanda-tanda pada dirinya, maka tiada seyogyanya tertipu dengan dirinya, lalu menyangka bagus akhlaknya. Tetapi seyogyalah menggunakan waktu dengan latihan, riyadlah, dan bersungguh-sungguh, sehingga ia sampai kepada derajat kebagusan akhlak. Itulah derajat tinggi yang tidak dicapai selain oleh orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah, orang-orang muqarrabun, dan orang-orang siddiq yang membenarkan Allah. Penjelasan jalan melatih anak-anak pada permulaan lahirnya. Cara menyopankan dan membaguskan akhlaknya. Ketahuilah bahwa jalan pada melatih anak-anak itu termasuk urusan yang sangat penting dan sangat kuat perlunya. Anak kecil adalah amanah pada ibu bapaknya. Hatinya yang suci adalah mutiara yang amat berharga, halus kosong dari semua ukiran dan gambaran. Ia menerima untuk semua yang diukirkan dan condong kepada semua yang dicondongkan kepadanya. Kalau anak itu membiasakan kebaikan dan mengetahui kebaikan, niscaya ia tumbuh di atas kebaikan. Ia berbahagia di dunia dan di akhirat. Ibu bapaknya, semua guru dan pendidiknya, sama-sama berkongsi pada pahala anak itu. Kalau ia membiasakan kejahatan dan ia disia-siakan seperti disia-siakan binatang ternak, niscaya anak itu celaka dan binasa. Dan dosa itu adalah pada leher orang yang mengurus dan walinya. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan kaum keluargamu dari api neraka." S66 At-Tahrim ayat 6. Bagaimanapun bapak itu memelihara anaknya dari neraka dunia, maka lebih utama lagi memeliharanya dari neraka akhirat. Pemeliharaannya ialah mendidik, mencerdaskan dan mengajarinya budi pekerti yang baik, menjaganya dari teman-teman jahat, tidak dibiasakan dengan kesenangan, tidak disukakannya dengan perhiasan dan sebab-sebab kemewahan. Lalu ia menyia-nyiakan umurnya mencari kemewahan. Apabila ia sudah besar, maka binasalah ia untuk selama-lamanya. Tetapi seyogyalah ia diawasi dari sejak permulaan, tidak dipakai untuk menjaga dan menyusuinya selain wanita solih beragama, makan yang halal. Karena susu yang berhasilnya dari yang haram tak ada barakah padanya. Apabila pertumbuhan anak itu terjadi dari susu yang demikian, niscaya melekatlah kejadiannya dari yang keji. Lalu tabiatnya condong kepada yang bersesuaian dengan yang keji-keji itu. Manakala telah kelihatan fantasinya dapat membeda-bedakan sesuatu, maka seyogyalah diperbagus pengawasannya. Permulaan yang demikian ialah timbulnya permulaan sifat malu. Apabila ia marah, malu dan meninggalkan sebagian pekerjaan, maka yang demikian itu adalah karena bersinarnya cahaya akal, sehingga ia melihat sebagian keadaan itu keji dan menyalahi dengan sebagian yang lain. Lalu ia malu dari sesuatu dan tidak malu dari yang lain. Ini adalah pemberian Allah Ta'ala kepada anak itu.
dan suatu kegembiraan yang menunjukkan kepada kelurusan akhlak dan kebersihan hati. Ia digembirakan dengan kesempurnaan akal ketika dewasa. Maka anak kecil yang pemalu tidaklah seyogyanya disia-siakan. Akan tetapi ditolong kepada mendidiknya dengan malu dan tamyiznya yang dapat membedakan yang baik dan buruk. Sifat pertama yang menonjol pada anak-anak itu ialah rakus kepada makanan. Maka seyogyanya ia dididik tentang makanan ini. Umpamanya, bahwa anak itu tidak mengambil makanan selain dengan tangan kanannya. Bahwa ia membaca Bismillah ketika mengambilnya. Bahwa ia makan makanan yang dekat dengan dia. Bahwa ia tidak tergesa-gesa kepada suatu makanan sebelum orang lain. Bahwa ia tidak menitikan perhatian kepada sesuatu makanan dan kepada orang yang memakannya. Bahwa ia tidak makan cepat-cepat. Bahwa ia mengunyah makanan dengan baik dan tidak berturut-turut suapan. Tidak mengotorkan tangan dan pakaiannya dengan makanan. Bahwa ia membiasakan roti kering pada sebagian waktu. Sehingga ia tidak menjadi orang yang memandang harus adanya lauk pauk. Bahwa ia memandang jelek banyaknya makan dengan diserupakannya tiap-tiap orang yang banyak makan itu dengan binatang ternak. Dan dengan dicelanya anak-anak di hadapannya yang banyak makan dan dipujinya anak-anak yang sopan yang sedikit makan. Bahwa disukakan kepadanya mengutamakan makanan itu untuk orang lain dan kurang memperhatikan kepada makanan itu. Dan merasa cukup dengan makanan kasar, makanan apa saja yang ada. Dan disukakan kepadanya pakaian putih, tidak berwarna dan sutera. Ditetapkan padanya bahwa yang demikian itu adalah keadaan wanita dan orang-orang yang menyerupakan dirinya dengan wanita. Bahwa orang laki-laki itu mencegah dirinya daripada yang demikian. Dan diulang-ulanginya yang demikian kepada anak itu. Manakala terlihat pada seorang anak kecil pakaian dari sutera atau berwarna. Maka seyogyanya ditantang dan dicela. Anak kecil itu dijaga daripada bergaul dengan anak-anak kecil yang membiasakan dirinya bersenang-senang, bermewah-mewah dan memakai pakaian yang membanggakan. Dan dijaga daripada bergaul dengan tiap-tiap orang yang memperdengarkan apa yang digemarinya. Karena anak-anak itu apabila disia-siakan pada permulaan pertumbuhannya, niscaya menurut yang kebanyakan anak itu keluar dengan buruk akhlak, pendusta, pendengki, pencuri, lalat merah, suka meminta-minta, banyak perkataan sia-sia, suka tertawa, menipu dan banyak senda gurau. Sesungguhnya yang demikian itu dapat dijaga dengan baiknya pendidikan. Kemudian disibukkan dia di madrasah. Maka ia mempelajari Al-Quran, hadits-hadits yang mengandung cerita-cerita riwayat dan hal ihwal orang baik-baik. Supaya tertanam dalam jiwanya kecintaan kepada orang-orang soleh. Anak-anak itu dijaga daripada membaca syair-syair, pantun-pantun, yang di dalamnya disebutkan asyik wal masyuk, urusan seks dan orang-orangnya. Dan dijaga daripada bergaul dengan orang-orang sastrawan, yang mendakwakan bahwa yang demikian itu termasuk perbuatan senda gurau dan kehalusan tabiat. Sesungguhnya yang demikian itu akan menanamkan bibit kerusakan dalam hati anak-anak. Kemudian, manakala telah lahir kelakuan baik dan perbuatan terpuji pada seorang anak, maka seyogyanya dimuliakan dan diberi ganjaran dengan yang menggembirakannya, dan dipuji di muka orang banyak. Kalau pada sebagian keadaan, pada suatu kali anak itu menyalahi yang demikian, maka seyogyanya tidak diperhatikan, seolah-olah tidak diketahui, tidak dirusakkan tutupnya dan tidak dibuka-bukakan, dan tidak tampak bagi anak itu bahwa tergambar baginya ada seseorang yang berani melakukan seperti itu. Lebih-lebih apabila anak itu sendiri menutupinya dan bersungguh-sungguh menyembunyikan
karena melahirkan yang demikian itu kepadanya. Kadang-kadang membawa anak itu kepada keras kepala, sehingga tidak peduli lagi dengan terbukanya keadaan itu. Maka ketika demikian, kalau diulanginya kali kedua, niscaya seyogyanya dicela secara berbisik dan dibesar-besarkan hal itu. Dan dikatakan kepadanya, awas, bahwa engkau ulangi lagi sesudah itu yang seperti ini, dan bahwa dilihat orang kepada engkau tentang hal yang seperti ini. Lalu tersiarlah keburukanmu di antara orang banyak. Janganlah engkau membanyakkan perkataan terhadap anak itu dengan celaan pada setiap waktu. Karena yang demikian itu memudahkan baginya mendengar cacian dan perbuatan yang keji-keji. Dan hilanglah pengaruh perkataan itu pada hatinya. Hendaklah orang tua itu menjaga pengaruh perkataannya dengan anak. Tidak mengejek anaknya, kecuali sewaktu-waktu. Ibu mempertakutkan anaknya kepada bapak dan menggertaknya daripada perbuatan keji. Seyogyanya anak itu dilarang tidur siang hari karena membawa kepada kemalasan. Dan tidak dilarang tidur pada malam hari, akan tetapi dilarang pada tempat tidur yang empuk, sehingga keraslah anggota tubuhnya dan tidak gemuk badannya. Maka ia tidak sabar kalau tidak ada kesenangan. Akan tetapi ia membiasakan dengan tempat tidur, pakaian dan makanan kasar. Seyogyanya dilarang dari setiap perbuatan yang diperbuatnya dengan sembunyi-sembunyi. Sesungguhnya tidak disembunyikannya suatu perbuatan, kecuali diyakininya bahwa perbuatan itu keji. Maka apabila telah dibiasakannya demikian, niscaya ia akan meninggalkan perbuatan keji. Anak itu dibiasakan pada sebagian waktu di siang hari dengan jalan-jalan, gerak badan dan olahraga, sehingga ia tidak menjadi malas. Dan dibiasakan bahwa tidak terbuka anggota badannya di muka orang dan tidak berjalan cepat, tidak menjatuhkan kedua tangannya ke bawah, tetapi diletakkannya kedua tangan itu pada dada. Dilarang menyombongkan diri dengan teman-temannya, disebabkan sesuatu yang dimiliki oleh ibu bapaknya atau disebabkan sesuatu dari makanannya dan pakaiannya atau batu tulis dan tintanya. Akan tetapi dibiasakan merendah diri dan memuliakan setiap orang yang bergaul dengan dia, dan berkata lemah lembut dengan mereka. Dilarang anak-anak itu mengambil dari anak-anak lain sesuatu yang kelihatannya berharga, kalau ia termasuk anak orang-orang besar. Akan tetapi diberitahukan bahwa ketinggian derajat seorang adalah pada memberi, tidak pada mengambil. Mengambil itu tercela, keji dan hina. Kalau ia termasuk anak orang-orang miskin, maka diberitahukan bahwa loba dan mengambil hak orang adalah hina dan rendah. Dan itu termasuk tabiat anjing. Anjing itu menggerak-gerakkan ekornya, menunggu dan mengharap sesuap makanan. Kesimpulannya, dinyatakan keji kepada anak-anak akan cinta kepada emas dan perak dan kepada kelobaan memperoleh keduanya. Dan lebih banyak diperingati dari emas dan perak itu dibandingkan daripada diperingati dari hal ular dan kalajengking. Karena bahaya mencintai emas dan perak dan loba untuk memperolehnya itu lebih besar daripada bahaya racun kepada anak-anak, bahkan juga terhadap orang-orang besar. Seyogyanya anak itu dibiasakan bahwa ia tidak meludah pada tempat duduknya, tidak membuang hingus dan menguap di hadapan orang lain, dan tidak membelakangi orang lain. Tidak meletakkan kakinya yang sebelah di atas kakinya yang sebelah lagi. Tidak meletakkan tapak tangannya di bawah dagunya. Dan tidak menegakkan kepalanya dengan lengannya. Karena yang demikian itu menunjukkan kemalasan. Dan diajarkan cara duduk dan dilarang banyak berbicara. Diterangkan kepadanya bahwa yang demikian itu menunjukkan kepada kurang malu. Dan itu adalah anak-anak tercela.
Dan anak itu dilarang bersumpah mutlak, baik ia benar atau bohong. Sehingga ia tiada terbiasa yang demikian pada waktu kecil. Dilarang ia memulai berbicara, dan dibiasakan bahwa ia tidak berbicara selain menjawab pertanyaan orang lain dan sekedar pertanyaan, dan bahwa ia mendengar perkataan orang lain baik-baik manakala orang itu berbicara orang yang lebih tua daripadanya, dan bahwa ia berdiri untuk orang yang di atasnya, dan bahwa ia meluaskan tempat duduk untuknya dan duduk di hadapannya. Dilarang anak-anak itu dari perkataan sia-sia yang keji, dari mengutuk, memaki dan bergaul dengan orang yang lidahnya selalu berbuat demikian, karena tidak dapat dibantah bahwa yang demikian itu akan menjalar dari teman-teman jahat. Dan pokok pendidikan anak-anak ialah menjaga dari teman-teman jahat. Seyogyanya apabila anak itu dipukul oleh guru, bahwa tidak membanyakan memekik-mekik dan berteriak-teriak, dan tidak meminta tolong pada seseorang, akan tetapi bersabar dan menyebutkan kepada anak itu bahwa yang demikian adalah kebiasaan orang-orang berani dan laki-laki, dan membanyakan memekik-mekik itu kebiasaan budak dan wanita. Seyogyanya sesudah keluar dari sekolah, anak-anak itu diizinkan bermain-main yang baik. Ia beristirahat dari kepayahan sekolah, di mana ia tidak merasa payah dalam permainan. Sesungguhnya melarang anak-anak daripada bermain dan selalu memaksakannya belajar akan mematikan hatinya, merusakkan kecerdikannya dan mengeruhkan hidupnya. Sehingga ia akan mencari daya upaya untuk melepaskan diri daripadanya. Seyogyanya anak itu diajar mentaati ibu bapaknya, gurunya, pendidiknya dan setiap orang yang lebih tua daripadanya, ahli kerabatnya dan orang asing, bahwa ia memandang orang-orang itu dengan pandangan kemuliaan dan penghormatan, dan ia tidak bermain-main di hadapan mereka. Manakala anak itu telah sampai usia tamyiz, tahu mana yang baik dan mana yang buruk, maka seyogyanya tidak diperbolehkan meninggalkan bersuci dan salat. Disuruh ia berpuasa pada beberapa hari bulan Ramadhan. Dijauhkan ia memakai kain yang berisikan sutra, ati, baj, sutera dan emas. Diajarkan ia setiap yang diperlukan dari batas-batas agama. Ditakutkannya daripada mencuri, makan haram, berkhianat, berdusta, berbuat keji dan setiap perbuatan yang biasa dilakukan oleh anak-anak. Apabila telah terjadi pertumbuhan anak-anak itu demikian pada masa kanak-kanak, maka sewaktu telah mendekati dewasa, niscaya mungkin ia diperkenalkan rahasia segala hal tersebut. Lalu disebutkan kepadanya bahwa makanan itu obat. Sesungguhnya yang dimaksud dari obat itu ialah untuk menguatkan manusia taat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan dunia seluruhnya tidak mempunyai pokok, sebab tidak kekal. Kematian akan memutuskan kenikmatan dunia. Dan dunia itu negeri lintasan, bukan negeri ketetapan. Dan akhirat itu negeri ketetapan, bukan negeri lintasan. Kematian itu menunggu pada setiap saat. Orang pandai berakal ialah orang yang mencari bekal dari dunia untuk akhirat, sehingga tinggilah derajatnya pada sisi Allah Ta'ala dan luaslah kenikmatannya dalam sorga. Apabila pertumbuhan anak itu baik, maka kata-kata di atas tadi ketika ia dewasa adalah berpengaruh, membekas dan menyembuhkan, yang tetap dalam hatinya, sebagaimana tetapnya ukiran pada batu. Jikalau pertumbuhan anak itu sebaliknya, sehingga anak itu menyukai main-main, perbuatan keji, kurang malu, rakus kepada makanan dan pakaian, suka berhias dan menyombong, niscaya hatinya jauh daripada menerima kebenaran, sebagaimana jauhnya dinding tembok dari tanah kering. Maka pekerjaan yang pertama-tama
Ialah yang seharusnya dijaga. Sesungguhnya anak itu dengan zat kejadiannya dijadikan yang dapat menerima yang baik dan yang jahat. Ibu bapaknya lah yang membawa anak itu condong kepada salah satu dua segi. Nabi SAW bersabda, semua anak itu dilahirkan dalam keadaan suci, fitrah. Ibu bapaknya lah yang meyahudikannya atau menasranikannya atau memajusikannya. Sahal bin Abdullah at-Tusturi berkata, adalah aku sewaktu berumur 3 tahun aku itu bangun malam. Lalu aku melihat salat pamanku Muhammad bin Suwar. Pada suatu hari, ia berkata kepadaku, tidakkah engkau mengingati Allah yang menjadikan engkau? Lalu aku bertanya, bagaimana aku mengingatinya? Pamanku menjawab, katakanlah dengan hatimu. Ketika kamu berbalik-balik dalam pakaianmu 3 kali, tanpa kamu menggerakkan lidahmu, Allah bersamaku, Allah memandang kepadaku, Allah menyaksikan aku. Lalu aku bacakan yang demikian beberapa malam. Kemudian aku beritahukan kepada pamanku. Lalu ia menjawab, bacalah pada tiap-tiap malam 7 kali. Lalu aku lakukan yang demikian. Kemudian aku beritahukan kepada pamanku. Maka ia menjawab, bacalah yang demikian setiap malam 11 kali. Lalu aku lakukan yang demikian. Maka terjadilah dalam hatiku kemanisannya. Sesudah setahun kemudian, pamanku berkata kepadaku, jagalah apa yang aku ajarkan kepadamu, dan terus-meneruslah yang demikian sampai engkau masuk kubur, karena bermanfaat kepadamu di dunia dan di akhirat. Maka selalulah aku lakukan yang demikian bertahun-tahun. Karena itu, aku memperoleh manisnya pada batinku. Kemudian, pada suatu hari pamanku berkata kepadaku, hai Sahal, barang siapa ada Allah bersamanya, Allah memandang kepadanya dan menyaksikannya, adakah ia membuat maksiat kepadanya? Awaslah daripada perbuatan maksiat. Lalu aku menyendiri, berhilwah. Maka mereka kirim aku ke sekolah. Lalu aku jawab, aku takut bercerai dengan cita-citaku, dengan zikir. Tetapi rupanya, mereka membuat syarat dengan guru, bahwa aku pergi pada guru hanya 1 jam. Lalu belajar, kemudian aku pulang. Maka pergilah aku ke sekolah, lalu mempelajari Al-Quran dan menghafalnya. Umurku ketika itu 6 atau 7 tahun. Aku berpuasa sepanjang masa. Makananku dari roti tepung syair sampai aku berusia 12 tahun. Lalu timbullah suatu persoalan bagiku dan umurku sudah 13 tahun. Lalu aku meminta kepada keluargaku supaya aku dikirim ke Basrah untuk bertanya di Basrah. Aku datang di Basrah, lalu aku bertanya pada ulama-ulamanya. Maka tiada seorang pun yang dapat memuaskan sesuatu daripada dahagaku. Lalu aku pergi ke Abadan kepada seorang laki-laki yang bernama Abi Habib Hamzah bin Abi Abdillah al-Abadani. Aku bertanya kepadanya tentang persoalan itu. Lalu ia memberi jawaban kepadaku. Maka aku tinggal padanya beberapa waktu. Aku mengambil manfaat dengan kata-katanya. Dan aku mendapat pendidikan dengan adab kesopanannya. Kemudian, aku kembali ke Tustur. Lalu aku buat makananku secara sederhana, yaitu dibelikan untukku sesukat biji syair dengan harganya 1 dirham, ditumbuk dan dibuat roti bagiku. Pada waktu sahur tiap-tiap malam aku makan 1 ugiah, 1/12 hati saja, tanpa garam dan lauk pauk. Maka tepung syair harga sedirham itu mencukupi bagiku untuk setahun. Kemudian, aku berazam menahan lapar 3 malam. Kemudian aku berbuka pada suatu malam. Kemudian, aku tahan 5 malam, kemudian 7, kemudian 25 malam. Aku berada demikian selama 20 tahun. Kemudian, aku pergi mengembara di bumi bertahun-tahun. Kemudian, aku kembali ke Tustur.
Aku bangun malam seluruhnya. Masya Allah Ta'ala. Ahmad berkata, aku tiada melihat dia makan garam sampai ia meninggal. Menjumpai Allah Ta'ala. Penjelasan, syarat-syarat kemauan, pembukaan bersungguh-sungguh dan berangsur-angsurnya seorang murid menjalani jalan latihan. Ketahuilah bahwa barang siapa menyaksikan akhirat dengan hatinya dengan penyaksian keyakinan, niscaya dengan mudah ia berkemauan usaha akhirat, rindu kepada akhirat, menempuh jalan-jalan akhirat, memandang hina kepada kenikmatan dan kelezatan dunia. Karena orang yang ada padanya manik-manik, lalu melihat mutiara yang berharga, niscaya tidak lagi ia mempunyai keinginan pada manik-manik itu. Dan kuatlah kemauannya menjual manik-manik tersebut untuk membeli mutiara. Orang yang tidak berkehendak kepada usaha akhirat dan tidak mencari untuk bertemu dengan Allah Ta'ala adalah karena ketiadaan imannya kepada Allah dan hari akhirat. Aku tidak bermaksud dengan iman itu bisikan jiwa dan gerakan lidah dengan dua kalimat syahadah tanpa dibenarkan dengan hati dan keikhlasan. Sesungguhnya yang demikian itu menyerupai dengan perkataan orang yang membenarkan bahwa mutiara itu lebih baik dari manik-manik. Karena ia tidak tahu mutiara itu selain kata-katanya saja. Adapun hakikat makna mutiara yang sebenarnya ia tidak tahu. Orang yang membenarkan sesuatu seperti ini apabila ia menyukai manik-manik, kadang-kadang tidak akan ditinggalkannya lagi dan tidak besar keinginannya kepada mutiara. Jadi, yang mencegah daripada sampai ialah tiada dijalani. Yang mencegah daripada dijalani ialah tiada kemauan. Yang mencegah daripada kemauan ialah tiada iman. Dan sebab tiada iman ialah tiada orang-orang yang memberi petunjuk, tiada orang-orang yang memperingati, dan tiada ulama-ulama Allah yang menunjukkan kepada jalan Allah, yang memperingati atas kehinaan dan kehancuran dunia dan besarnya serta kekalnya urusan akhirat. Manusia itu lalai, terjerumus dalam nafsu syahwat dan terbenam dalam laut ketidurannya. Dan tak ada pada ulama agama orang yang memperingati mereka. Kalau ada daripada mereka yang terbangun, niscaya ia lemah daripada menjalani jalan itu karena kebodohannya. Kalau ia mencari jalan pada ulama-ulama, niscaya didapatinya mereka condong kepada hawa nafsu, berpaling daripada jalan yang lurus. Lalu, jadilah lemahnya kemauan, bodohnya tentang jalan dan pembicaraannya ulama-ulama dengan hawa nafsu itu, menjadi sebab sepinya jalan Allah Ta'ala dari orang-orang yang berjalan padanya. Manakala yang dicari itu tertutup, dalil penunjuk tidak ada, hawa nafsu yang menang dan yang mencari itu lalai, niscaya sudah pasti terhalanglah sampai kepada Allah Ta'ala dan tertutuplah semua jalan. Kalau orang itu terbangun dari dirinya sendiri atau terbangun oleh orang lain dan tergerak kemauannya pada usaha dan perniagaan akhirat, maka seyogyanya diketahuinya bahwa ada syarat-syarat yang harus dikemukakannya pada permulaan kemauan itu. Baginya pegangan yang harus dipegangnya dan baginya benteng yang harus dibentenginya, supaya ia aman dari musuh-musuh yang memotong jalannya. Ada beberapa tugas yang harus diperhatikannya pada waktu menjalani jalan itu. Syarat-syarat yang harus didahulukannya pada kemauan ialah membuang tutup dan hijab yang ada di antara dia dan kebenaran. Sesungguhnya tidak tercapainya kebenaran bagi makhluk, sebabnya ialah bertindih selepisnya hijab dan adanya tutup pada jalan. Allah Ta'ala berfirman, dan kami adakan tutup di hadapan dan di belakang mereka, lalu mereka kami tutup, sebab itu mereka tiada menampak. S36 Yasin ayat 9. Tutup di antara murid dan kebenaran. Ada 4, yaitu harta kemegahan, taklid ikut-ikutan, dan maksiat.
Hijab harta baru terbuang dengan keluarnya dari harta miliknya, sehingga tiada tinggal baginya selain sekedar yang perlu. Selama masih ada 1 dirham yang terpaling hatinya kepada dirham itu, maka dia terikat dan terhijab daripada Allah Azza wa Jalla. Hijab kemegahan baru terbuang dengan menjauhkan diri dari tempat kemegahan, dengan merendahkan diri, mengutamakan menyembunyikan diri dari orang banyak, melarikan diri daripada sebab-sebab disebut orang dan melakukan perbuatan-perbuatan yang melarikan hati manusia daripadanya. Hijab taklid ikut-ikutan baru terbuang dengan meninggalkan fanatik ta'assub kepada mazhab-mazhab, membenarkan pengertian ucapannya La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dengan pembenaran keimanan, dan diusahakan pengokohan pembenarannya dengan menghilangkan setiap yang disembah selain Allah Ta'ala. Yang paling besar disembah oleh manusia ialah hawa nafsu, sehingga apabila diperbuatnya demikian, niscaya terbukalah baginya hakikat makna keadaan tentang pengertian kepercayaannya yang diperolehnya secara taklid ikut-ikutan. Maka seyokyalah dicarinya pembukaan yang demikian itu dari mujahadah bersungguh-sungguh, tidak dari pertengkaran lidah, mujadalah dengan lisan. Kalau dimenangi oleh kefanatikan bagi akidahnya dan tidak tinggal lagi pada jiwanya tempat yang lapang untuk yang lain, maka yang demikian itu menjadi ikatan dan hijab baginya. Karena tidaklah sekali-kali menjadi syarat bagi seorang murid menyandarkan diri kepada mazhab aliran tertentu. Adapun maksiat adalah hijab dan tak ada yang membuangnya selain taubat, keluar dari segala perbuatan zalim, meneguhkan cita-cita kepada tidak akan kembali lagi kepada perbuatan maksiat, menyatakan penyesalan terhadap apa yang telah lalu, mengembalikan harta-harta yang zalim kepada pemiliknya dan meminta kerelaan musuh. Orang yang tidak membetulkan taubatnya dan tidak meninggalkan perbuatan maksiat zahirnya dan ia bermaksud mengetahui rahasia agama dengan diminta untuk mengetahuinya saja, terbuka hijab, adalah seperti orang yang bermaksud mengetahui rahasia Al-Quran dan tafsirnya dan ia sesudah itu tiada mempelajari bahasa Arab. Karena yang pertama-tama haruslah mendahulukan terjemah, penyalinan, bahasa Arab Al-Quran. Kemudian, meningkat kepada rahasia pengertiannya. Maka begitu pula, haruslah pada pertama-tamanya dan pada penghabisannya, pembetulan hukum agama yang zahirnya. Kemudian, meningkat kepada yang mendalam dan rahasia-rahasianya. Apabila telah didahulukan 4 syarat ini dan melepaskan diri dari harta dan kemegahan, niscaya ia adalah seperti orang yang bersuci, membuang hadat dan berwudu. Dan jadilah ia patut untuk salat. Lalu ia memerlukan kepada imam yang akan diikutinya. Maka demikian pula seorang murid memerlukan kepada seorang syaikh, guru, dan ustaz yang sudah pasti untuk diikutinya, untuk menunjukkannya kepada jalan yang benar. Sesungguhnya jalan agama itu sulit dan jalan setan itu banyak dan terang. Orang yang tiada mempunyai guru yang akan menunjukkannya, niscaya sudah pasti akan dibawa oleh setan kepada jalannya. Orang yang menjalani jalan-jalan desa yang membinasakan tanpa penunjuk jalan, sesungguhnya membahayakan dirinya sendiri dan membinasakannya. Dan adalah orang yang berdiri sendiri itu seperti pohon kayu yang tumbuh sendiri. Pohon itu akan kering dalam waktu dekat, dan kalaupun hidup beberapa waktu dan berdaun, niscaya tidak akan berbuah.